Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di konten edukasi. Satu hari tahu satu hal, tempat kita belajar satu hal baru setiap harinya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Perkenalkan, saya Wulan. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik sedang hangat dalam dunia pendidikan, yaitu kurikulum merdeka dan kurikulum berbasis cinta. Mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar istilah kurikulum merdeka, namun bagaimana dengan kurikulum berbasis cinta? Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kurikulum cinta? Mengapa Kementerian Agama memperkenalkannya dan apakah kedua kurikulum ini saling bertentangan atau justru saling melengkapi? Mari kita bahas bersama. Nah, teman-teman, saat berbicara tentang pendidikan, seringkali yang terlintas dalam pikiran kita adalah nilai, ujian, tugas, dan prestasi akademik. Padahal pendidikan memiliki tujuan jauh lebih besar, yaitu membentuk manusia yang cerdas sekaligus berkarakter. Nah, salah satu upaya untuk mencapai tersebut adalah melalui kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu merupakan kurikulum yang memberikan ruang lebih luas kepada guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran kurikulum. Nah, dalam kurikulum ini tidak hanya berfokus pada banyak materi yang harus diselesaikan, tetapi juga lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap materi yang benar-benar penting. Secara struktural, kurikulum merdeka memiliki 3 komponen. Yang pertama nih adalah pembelajaran intrakurikuler, yaitu proses pembelajaran utama yang berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua adalah proyek pembuatan profil pelajar Pancasila atau disebut P5. Nah, iya betul. Melalui kegiatan ini tuh peserta didik diajak untuk belajar melalui pengalaman nyata, pengembangan kreativitas, kemampuan bekerja sama, berpikir kritis, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan yang ketiga, ekstrakurikuler yang berfungsi sebagai sarana untuk pengembangan minat dan bakat peserta didik. Menariknya, di kurikulum merdeka itu memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena setiap anak memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda. Kelebihan dari kurikulum merdeka apa sih? Nah, kelebihannya adalah pembelajaran menjadi lebih fleksibel, fokus pada kompetensi penting seperti literasi dan numerasi, serta mendorong peserta didik itu untuk aktif melalui kegiatan proyek. Namun tentu saja tidak ada sistem yang sempurna gitu ya. Kurikulum merdeka juga memiliki tantangan. Guru dituntut memiliki kemampuan yang baik dalam mengolah pembelajaran yang beragam. Selain itu, kegiatan proyek yang cukup banyak juga memerlukan perencanaan yang matang agar tidak menjadi beban tambahan bagi peserta didik. Lalu bagaimana dengan kurikulum berbasis cinta? Nah, ayo kita bahas. Kurikulum berbasis cinta atau yang sering disingkat dengan KBC merupakan pendekatan pendidikan diperkenalkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2025. Jika kurikulum merdeka berfokus pada pengembangan kompetensi, maka kurikulum berbasis cinta itu hadir untuk memperkuat sisi kemanusiaan dalam pendidikan. Kata cinta di sini tentu bukan sekedar perasaan. Cinta yang dimaksud adalah sikap menghargai sesama manusia, mencintai ilmu, pengetahuan, menjaga lingkungan, membangun toleransi, serta menumbuhkan hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurikulum ini lahir dari kesadaran bahwa pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan orang-orang pintar. Pendidikan juga harus mampu melahirkan manusia yang memiliki empati, kepedulian, akhlak yang baik, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Dalam praktiknya, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan. Guru diharapkan mampu menunjukkan nilai kasih sayang, keikhlasan, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah pendidikan dalam kurikulum berbasis cinta ini tidak hanya melihat kemampuan akademik peserta didik. Terus apa dong? Nah, aspek karakter, terus apa lagi? Empati, hubungan sosial, dan perkembangan sikap juga menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan. Kelebihannya apa? Kelebihan kurikulum berbasis cinta adalah kemampuan membentuk manusia yang lebih utuh. Tidak hanya kecerdasan, secara intelektual juga, tetapi juga mata secara emosional dan spiritual. Namun karena masih tergolong baru, implementasinya tentu masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah bagaimana mengukur perkembangan karakter dan empati yang sifatnya tidak hanya mudah mengukur nilai matematika atau nilai ujiannya. Selain itu, keberhasilan kurikulum ini tuh sangat tergantung pada keteladanan para pendidik. Lalu apakah kurikulum merdeka dan kurikulum berbasis cinta saling bertentangan? Jawabannya adalah tidak. Justru keduanya ini memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi.
Kurikulum Merdeka membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir, kreativitas, dan kompetensi yang dibutuhkan di masa depan. Sementara kurikulum berbasis cinta membantu peserta didik mengembangkan akhlak, empati, kepedulian sosial, dan spiritual. Jadi sederhananya kurikulum Merdeka membantu kita menjadi manusia yang cerdas, sedangkan kurikulum yang berbasis cinta membantu kita menjadi manusia yang bijaksana. Keduanya sama-sama penting karena bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar, tetapi juga membutuhkan orang-orang yang memiliki hati, karakter, dan kepedulian terhadap sesama. Dari pembahasan ini, ada satu hal menarik yang bisa direnungkan bersama. Di era tergolong yang semakin maju, kecerdasan memang penting, tetapi kecerdasan tanpa karakter dapat menjadi sesuatu yang berbahaya. Sebaliknya, karakter yang baik dan membuat ilmu yang kita miliki menjadi lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Mungkin inilah pesan utama yang ingin dibawa oleh kurikulum berbasis cinta, bahwa pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang pengisi pikiran, tetapi juga tentang membentuk hati baik teman-teman. Itulah pembahasan hari ini mengenai kurikulum Merdeka dan kurikulum berbasis cinta. Kesimpulannya, kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan kompetensi, mandirian belajar, sedangkan kurikulum berbasis cinta berfokus pada penguatan karakter, empati, dan spiritualitas. Dadah, sekian dari saya. Bye.